Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, bagaimana kabarnya nih? Senang sekali saya Anissa Apriliani bisa menyapa sahabat religi semua yang sedang menonton ya. Dalam episode kali ini kita akan bahas proses pengadaan seleksi CPNS di tahun 2024. Dan tentunya sekarang saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan dua narasumber hebat ini yang ada Pak Suhirman dan Pak Irfan selaku tim kepegawaian Balai Litbang Agama Jakarta. Pak Suhirman sebagai analis SDM aparatur ahli madya Balai Litbang Agama Jakarta dan Pak Irfan selaku ketua tim kerja Ortala dan kepegawaian Balai Litbang Agama Jakarta. Bagaimana nih Pak kabarnya? Baik Mbak Ninis, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Mbak Ninis. Bagaimana nih Pak sekarang kesibukannya dari tim kepegawaian Balai Litbang Agama Jakarta? Baik, sekarang ini tim kepegawaian khususnya di BLA Jakarta Mbak Ninis ya, ini karena terkait persiapan ada SKD, CAT, penerimaan CPNS. Jadi kami di kepegawaian memang konsen atau lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk teknis pelaksanaan CPNS itu CAT. CAT ya Pak? Iya. Boleh nih aku bertanya nih Pak ya, mengenai secara singkat sih Pak, mengenai proses seleksi rekrutmen CPNS di Kemenak itu tuh seperti apa ya Pak? Apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu? Oh, baik Mbak Ninis ya. Kalau hanya terkait dengan proses rekrutmen itu kan kita mengacu dari Permen Pan RB ya nomor 320 itu terkait penerimaan CPNS. Jadi kita mengacu dari Permen RB sehingga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menerbitkan juknis penerimaannya. Seperti itu sih mekanismenya. Seperti itu ya Pak ya. Aku boleh tanya kepada Pak Suhirman. Boleh Mbak. Bisa dijelaskan secara singkat apa saja sih tahapan yang termasuk ke tes seleksi kompetensi dasar ini di CPNS Kemenak? Untuk seleksi dasar yang utama adalah pengumuman. Jadi pengumuman itu ada seleksi. Jadi seleksi kalau emang sudah lulus administrasi bisa mengikuti tes selanjutnya untuk SKD. Tapi yang tidak lulus seleksi tentunya bisa menyanggah apa yang menjadi kesalahan atau kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah lulus seleksi, pelamar berhak mengikuti SKD. Itu aja sih ya. Untuk Pak Irfan nih, bagaimana sih Pak mekanisme pelaksanaan SKD di CPNS tahun 2024 ini? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya nih Pak? Baik Mbak Ninis ya, kalau mekanisme termasuk pelaksanaan SKD-nya sih secara umum tidak ada ya perbedaan dari tahun sebelumnya. Kita tetap mengacu aturan-aturan dari BKN, di samping itu diperkuat juknis yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Jadi di situ tidak ada perbedaan-perbedaan dari tahun sebelumnya. Mungkin ya lebih ditekankan kepada pelamar-pelamar adik-adik pelamar yang baru itu akan kami lebih dijelaskan untuk terkait teknis pelaksanaan SKD-nya, hanya itu aja sih. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Soalnya itu tetap 110 soal ya Pak ya? Sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya tetap sama, kita tetap berbasis CAT. Hanya ada perbedaannya di tilok-tilok tertentu aja. Titik hanya lokasinya tempatnya ya. Karena sudah tidak di BKN lagi ya Pak ya? Tesnya. Ya walaupun ada sebagian di BKN, tapi ada juga sebagian yang di luar BKN itu Mbak. Makasih ya Pak. Nih aku mau nanya kepada Pak Suhirman, persiapan yang harus dilakukan oleh para peserta SKD CPNS ini itu seperti apa ya Pak persiapannya? Kalau persiapan bagi adik-adik kita itu tentunya mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin ya. Artinya untuk kesiapan SKD tentunya harus benar-benar belajar ya. Belajar, kemudian kan sekarang banyak les bimbel ya. Itu kemudian panduan-panduan di YouTube sudah banyak itu. Jadi tinggal adik kita itu tinggal nyoba-nyoba aja. Nanti tinggal pelaksananya sudah pengalaman. Oh seperti ini tuh untuk melaksanakan tes CAD. Seperti itu ya Pak ya. Aku menanya kepada Pak Irfan mengenai passing grade SKD CPNS ini, itu apakah sama Pak passing grade dari tahun sebelumnya atau ada perubahan? Passing grade dari tahun sebelumnya tidak ada perubahan Mbak ya, tapi tetap
Untuk kategori TIU itu ya 80, TWK 65, terus yang TKP 166. Termasuk itu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Oh, kebutuhan umum ya, dan khusus. sama itu untuk passing grade-nya seperti itu. Aku mau nanya kepada Pak Suhirman terkait ini Pak, transparansi dan akuntabilitas. Apakah peserta SKD ini dapat melihat secara langsung nilai mereka? Oh bisa Mbak, jadi adik-adik kita setelah mengikuti tes itu bisa langsung lihat di TV layar besar. Jadi keluar sudah masuk di TV, jadi otomatis adik-adik kita yang ikutin tes udah otomatis lihat. Oh, udah otomatis lihat nilainya ya, nilai skornya mereka ya. Kalau nggak salah ini ya Pak, dari BKN sendiri ada khusus lab gitu ya Pak ya untuk melihat? Ada, jadi lab itu memang, jadi adik-adik kita memang kita fasilitasi bagi di semua titik itu ada layar yang bisa memungkinkan adik-adik kita melihat. Secara langsung Iya, ya Pak habis ya? lulu, habis apa namanya, habis ngikutin CAT langsung bisa lihat. Langsung Iya, bisa lihat ya? jadi jangan khawatir. Iya. Nah, baik Pak. Untuk Pak Irfan, Ya. aku mau nanya bagaimana Kementerian Agama memastikan kesiapan teknis dan administratif menjelang pelaksanaan SKD di CPNS tahun 2024 ini? Ya, baik. Kementerian Agama dalam hal ini terkait dengan kesiapan teknis dan administrasi untuk mempersiapkan SKD tahun ini itu kita bekerja sama dengan BKN terkait teknis, sarana prasarana. Kebetulan ini kan dilakukan tidak hanya satu titik, bukan hanya di BKN pusat. Jadi kita mempersiapkan jauh-jauh hari Mbak. Jadi kita termasuk sarana prasarana, kebutuhan-kebutuhan dalam proses mengikuti CAT itu. Nah, itu seperti itu ya Pak ya? Iya. Apakah ada dukungan dan kebijakan khusus Pak bagi peserta CPNS yang membutuhkan penyesuaian seperti peserta yang difabel gitu Pak? Oh iya, Ya. baik. Karena memang untuk tahun ini tuh kita ada formasi, ada teman-teman yang difabel juga. Jadi sarana prasarana pun kita sesuaikan Mbak. Jadi kita juga menyiapkan misalkan yang tidak bisa jalan kita siapkan kursi rodanya, untuk yang difabel apa kita siapkan sarana yang dibutuhkan. Jadi selaku panitia kita mempersiapkan sebelumnya untuk semua itu Pak. Kalau untuk formasi di Kementerian Agama itu berapa ya Pak kebutuhannya? Ini siapa nih? Ke Pak Irfan atau Boleh, Pak bebas, Irman? siapa aja. Oh gitu. Jadi kalau di Kementerian Agama sendiri itu untuk tahun 2024 itu ada formasi 20.772 untuk peserta. Untuk Iya. Bali sendiri ada 7 formasi Mbak. Formasi. Nah, 7 formasi itu fungsional, yaitu pertama Pranata Humas, kemudian Pranata Komputer ahli pertama, kemudian statisi ahli pertama, kemudian analis kebijakan, dan yang terakhir adalah analis anggaran. Di balai sendiri itu ada berarti menerima kebutuhan khusus juga ya Pak? Oh, ada. Ada Mbak, ada dua. 2, yaitu yang fungsional Pranata Humas dan analis kebijakan. Aku mau nanya kepada Pak Irfan terkait pengalaman dari tahun sebelumnya nih Pak. Iya. Pengalaman tahun sebelumnya, apakah ada tantangan terbesar nih Pak untuk sekarang ini yang dihadapi oleh pelaksanaan SKD CPNS di tahun 2024 ini? Ya, baik Mbak ya. Mungkin tantangan untuk tahun ini itu beda dari sebelumnya ya, atau tahun-tahun sebelumnya. Karena itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, tempat untuk CAT ini memang dibagi beberapa tempat. Yang lalu kebetulan Balai Lidang Agama Jakarta itu kan bertempat sebagai kepanitiaan Satkerto ada di BKN pusat ya. Jadi semua kalau sudah di BKN pusat itu kan sarana prasarana yang lengkap, termasuk penitipan barangnya juga sudah ada tersendiri, loker apa gitu. Jadi kita tidak kesulitan. Tantangan terbesar ini kebetulan ini ada di luar BKN. Jadi kita memang ekstra untuk mempersiapkan apa-apa yang bisa dimungkinkan gitu ya. Artinya kayak penitipan barang sudah memadai belum, walaupun BKN juga menyiapkan di luar kantor pun menyiapkan tempat penitipan yang berupa box-box kontainer itu untuk penitipan barang-barang peserta CAT. Namun kita harus antisipasi juga. Jadi nanti untuk pengambilan barangnya biar tidak kredit itu seperti apa gitu. Seperti itu sih paling kesiapannya ya. Berarti harus diperhatikan juga ya Pak ya? Iya.
betul. Kalau untuk yang diterapkan oleh ini apa ya Pak, terkait kendala teknisnya Pak? Kendala teknisnya untuk kendala teknis untuk meminimalisir ya misalkan ya. Itu tadi memang kita harus persiapkan jumlah petugas kita. Kebetulan ini kan nanti kita sebagai panitia Satker itu dalam 1 hari itu kan akan melayani ada 2.000 peserta kalau tidak salah ya. Jadi satu sesi itu ada 500-an, 500 peserta CAT. Jadi 1 hari karena 4 sesi nanti kita akan melayani 2.000. Jadi kita memang harus mengantisipasi apalagi terkait teknis Mbak ya. Iya, teknis ya. Kita dari pertama kita harus mengarahkan peserta ke ruang tunggu. Ke ruang tunggu nanti dia harus mengisi daftar hadir, terus nanti langsung ke PIN, daftar ke PIN, sampai body checking, sampai diarahkan ke ruang CAT yang ruang steril yang di tempat lain di atas dalam hal ini nanti karena di 6 center Pak. Di 6 center ya. nanti. Untuk para pesertanya tuh yang dibutuhkan untuk melakukan tes SKD itu apa aja sih Pak yang dibawa untuk para peserta? Sebetulnya peserta itu tidak perlu membawa banyak, yang dipersiapkan kan sudah jelas. Artinya kita dia harus bekal memang ya belajar itu tentunya disertai itu berdoa. Tapi aturan-aturan yang perlu diperhatikan tuh memang tidak perlu membawa barang banyak. Artinya nanti di tempat sana toh yang dibawa hanya KTP sama kartu peserta, bullpoint apapun disiapkan oleh panitia. Jadi mungkin ya hanya itu saja sih yang penting untuk para peserta itu. Ya jangan lupa belajar juga ya Pak ya. Dan berdoa tentunya. Benar-benar. Aku mau nanya nih untuk keduanya Pak Irfan dan Pak Suherman terkait saran dan harapan. Apa pesan dan harapan untuk tim bagian kepegawaian ini terkait para peserta yang mengikuti seleksi CPNS ini? Baik, kalau saran untuk peserta yang ikut CAT itu tadi ya itu satu, cermati semua aturan pengumuman tata tertib yang sudah disampaikan. Jadi perlunya menghitung waktu dari rumah harus berapa menit sebelum mulai harus di sana, itu diperhatikan banget. Terus apa-apa persyaratan termasuk seragam, apa-apa yang tidak boleh dibawa itu harus diperhatikan. Itu mungkin Bu Mbak yang lebih pentingnya. Oh seperti itu ya Pak. Ya. Kalau untuk dari Pak Suherman seperti apa tuh Pak? Sebenarnya sama apa yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi. Kalau saran kami bagi yang baru-baru itu perlu survei lokasi Mbak. Survei penting karena pengalaman-pengalaman yang tahun lalu itu ada beberapa adik kita itu terlambat masuk karena mungkin waktunya jarak tempuhnya agak jauh, kemudian waktu pelaksanaan itu kan sekarang berbeda ya. Tadi Pak Irfan menyampaikan tadi bukan di PK lagi tapi di 6 center. 6 center itu kalau di tengah kota ya, jadi nanti adik-adik harus survei dulu agar nanti pas pelaksanaan itu kedatangan itu bisa tepat waktu. Itu aja sih saran-saran kami. Berarti hal seperti itu jangan terlalu diabaikan ya oleh para peserta ya Pak? Jangan terlalu diabaikan. Jadi memang harus benar-benar, kalau memang kesiapan mental itu harus benar-benar disiapkan, benar-benar. Yang sampai yang terkecil tadi itu ya. Hal sekecil itu ya. Baik nih Pak, terakhir nih Pak ya. Apa yang bisa disampaikan kepada mereka yang mungkin baru pertama kali nih Pak untuk mengikuti SKD ini? Ya, dari kami bagi adik-adik yang baru mengikuti CAT, tentunya kalau baru pertama kali, sekarang kan banyak yang kaitannya tentang teknik belajar dalam menghadapi CAT ya. Iya. Di YouTube juga banyak, kemudian di bimbel-bimbel juga banyak. Itu harus memang benar-benar belajar ya. Walaupun niat untuk cari kerjaan kan tidak mudah ya. Tentunya harus memang benar-benar belajar dan ikhtiar, artinya berdoa, harus benar-benar itu aja. Kalau dari Pak Irfan seperti apa nih Pak? Ya, pesan yang perlu disampaikan kepada teman-teman adik-adik kita yang ikut baru pertama kali Mbak ya. Ya tentunya itu tadi memang jangan lupalah jangan
terlepas dari peraturan pengumuman yang diundangkan, harus memperhitungkan jarak tempuh ke titik lokasi. Ini untuk semua, tidak hanya teman-teman tidak yang ada di Jakarta saja, ya, di Kementerian Agama manapun ke titik lokasi itu harus diperhitungkan, harus dihitung jarak tempuhnya, harus nanti di sana sebelum CAT itu berapa menit harus standby, karena di sana nanti harus ada mengisi daftar hadir, mengisi PIN, naruh barang-barang bawaan, sehingga nanti di ruang CAT itu benar-benar free waktu, tidak tergesa-gesa, sempat nanti bisa bisa konsentrasi begitu. Kalau untuk Pak Irfan gimana nih Pak? Bagaimana Bapak melihat peran kontribusi CPNS yang baru nih nantinya yang untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama? Oh, ya. Baik, saya kira ini Mbak ya, karena ini kan teman-teman habis lulus baru gitu kan, jadi fresh, masih muda-muda semua, jadi masih idealis. Kalau untuk mewujudkan visi misi Kementerian Agama, saya yakin sekali itu tidak meragukan kepada teman-teman. Teman-teman lebih banyak inovasi, lebih banyak kreatif, mungkin di situ saya lebih yakin aja. Ya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk Pak Irfan dan Pak Suhirman sudah mau berdatang ke sini di Bel Aja Podcast mengenai CPNS, proses seleksi pengadaan CPNS di tahun 2024 ini. Untuk Bapak sendiri, apakah ada closing statement Pak dari Bapak? Ya mungkin itu tadi secara keseluruhan kita harus memperhatikan, termasuk ini baru tahap awal rekrutmen CPNS, jadi masih banyak tahapan yang harus dilalui. Kita harus memperhitungkan, teman-teman harus menghitung passing grade-nya, harus belajar yang tekun. Itu tadi harus memperhitungkan waktu juga, jangan sampai persiapan sudah matang, belajar sudah tekun, tapi gara-gara telat waktu tidak bisa ikut CAT. Itu Pak. Ya. Kalau dari Pak Suhirman sendiri seperti apa nih Pak? Pesan kami, mudah-mudahan kami selaku kepegawaian mudah-mudahan dapat pegawai yang benar-benar mampu menjabarkan apa menjadi tujuan Kementerian Agama itu sendiri. Nah ya, seperti itu ya Pak ya. Nah itu dia tadi podcast dari kami mengenai proses seleksi pengadaan CPNS ini. Tadi kami juga udah memberikan saran-saran, jangan lupa belajar, jangan lupa survei lokasi yang pastinya untuk baru pertama kalinya, jangan sampai telat juga. Pastinya peserta semua harus mengikuti proses seleksi ini dengan baik. Semangat terus, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan terus berusaha. Dan ya pokoknya pastinya semangat semua. Dadah, bye.